Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana di menit terakhir jelang penutupan hari ini indeks harga saham gabungan tekanan semakin dalam, sudah di atas 1%, namun level 8 ribuan masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Yosef Gabetua yang merupakan founder of Namora Fund. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosef, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Baik, terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kondisi berbeda, Pak, terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, ketika di beberapa hari perdagangan terakhir kita disuguhkan hampir setiap hari mencatatkan rekor intraday ataupun jeda untuk mencatatkan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Hari ini berbalik melemah cukup dalam di atas 1%, 8 ribuan masih mampu dipertahankan. Analisis Anda, Pak Yosef, secara teknikal untuk pola pergerakan indeks harga saham gabungan dari new all time high hingga pelemahan dalam hari ini. Kalau misalnya kita melihat ISG udah terus all time high di beberapa waktu terakhir, kayaknya cukup wajar lah kita melihat ada aksi profit taking seperti sekarang. Ini kan sebenarnya koreksi yang cukup dalam sebenarnya kalau kita melihat, dan lagi-lagi yang menjadi lagar tetap dari sektor perbankan. Kalau perbankan ini memang melihat pergerakannya itu mayoritas didominasi sama investor asing, dan match juga bahwa kita melihat bahwa investor asing juga banyak melakukan profit taking, banyak melakukan exit di saham-saham big banks. Memang kita nggak melihat ada kenaikan signifikan dari saham big banks, karena kalau kita lihat tarik mundur seminggu terakhir, mungkin yang menjadi top mover yang membawa ISG ke utara ini banyak kan dari saham grupnya Pak Prayogo, seperti contoh BRPT yang all time high, dan itu mungkin yang membuat IHSG naik signifikan beberapa waktu terakhir. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sih ya, sebenarnya di beberapa waktu terakhir ini lebih banyak yang pegang kendali itu grup-grup konglomerasi ketimbang saham-saham yang didominasi oleh investor asing. Baik, bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi dalam catatan sebelumnya? Beberapa kali indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertinggi, ada perbankan big cap di sana. Tampaknya untuk tahun ini cukup absen, Pak, atau di posisi new all time high kali ini, karena sebelumnya perbankan cukup berkontribusi, di mana masing-masing saham perbankan big cap juga mencatatkan level tertinggi di sepanjang masa. Iya, ini memang fenomena yang cukup berbeda dibanding tahun-tahun lalu, di mana biasanya ISG itu bisa all time high kalau banks-nya bisa all time high. Tapi sekarang nih udah jauh berbeda bursanya juga, bukan karena apa-apa, tapi karena faktor dari saham-saham yang mayoritas didominasi oleh konglomerasi lokal itu mulai take part. Di top 10 saham dengan market cap tertinggi di ISG aja itu ada 3 dari saham grupnya Pak Prayogo. Itu nggak ada saham yang didominasi asing tuh di situ, itu mayoritas ya dari grupnya Pak Prayogo tuh yang pegang banyak. Nah, itu sebenarnya udah berkontribusi cukup jelas, udah cukup jelas bahwa ISG tahun ini itu bisa naik signifikan bukan karena banks-nya, bukan karena investor asingnya. Jadi sebenarnya seperti ini, Mas David. Ini seperti mengurangi dominasi atau seperti mengurangi ketergantungan bursa kita terhadap pergerakan dari investor asing. That's why menurut saya ini sebenarnya tren yang cukup bagus. Justru kalau bisa lebih banyak lagi nih yang saham-saham seperti itu. Oke, arah untuk indeks harga saham gabungan besok ataupun di minggu depan, Pak, di mana para investor juga masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat. Kalau melihat trennya seperti sekarang, menurut saya untuk kalau misalnya spesifik ke hari ini ya, ini kan sepertinya dimanfaatkan untuk profit taking nih, untuk saham-saham yang all time high yang membuat ISG akhirnya all time high itu sepertinya hari ini adalah momen profit takingnya. Dan kalau misalnya melihat beberapa waktu terakhir juga investor asing sepertinya belum inflow ke saham-saham big banks. Jadi saya sih masih merasa bahwa ISG mungkin masih akan terkoreksi dalam beberapa waktu ke depan.
Tapi ya justru itu momentum bagus, kalau naik terus kan kapan kita bisa masuknya lagi kayak gitu loh. Baik, langsung saja kita Pak Yosep ke saham grup Bapak Prayogo Pangestu, ada BRBT. Ini sudah mencatatkan all time high beberapa kali dan puncaknya pada perdagangan kemarin Pak. Hari ini berbalik arah, melemah di 6%. Analisis dan rekomendasinya untuk BRPT. Kalau untuk BRPT jujur aja ini saya baru profit taking kemarin. Jadi saya agak bias kalau misalnya ngelihat posisi seperti ini, saya lebih prefer untuk menunggu dulu untuk BRPT karena nggak bijak juga di dekat level all time high kita ngajak orang untuk masuk. Menurut saya level yang bisa dipertimbangkan untuk BRPT itu kalau misalnya dikasih turun lagi nih sampai ke level sekitar 2.800-an, itu menurut saya level yang mungkin lebih masuk akal karena sampai sekarang belum terlihat ada distribusi sebenarnya. Kayak gitu, itu untuk BRPT. Baik, support yang mungkin bisa dijaga Pak untuk BRPT supaya tekanan yang terjadi tidak berlanjut? Kalau menurut saya di level psikologisnya itu ada di 3.000, tapi kalau menurut saya level support yang lebih cukup jelas 2.800 itu cukup obvious. Di situ ada previous high lah untuk saham BRPT. Oke, dari BRPT Pak, kita beralih ke saham atau emiten pendatang baru Pak, yang kemarin juga mencatatkan arah, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Meskipun dari sisi teknikal belum tergambar secara jelas, karena baru 2 hari melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi Anda melihat seperti apa dibandingkan dengan saham-saham IPO berkapitalisasi besar? Kalau kita bandingkan juga dengan CDIA, itu arahnya bisa berhari-hari. Emas hari ini langsung berbalik arah, melemah cukup dalam. Antusias dari investor, mungkin ada pembanding dari sisi fundamental mungkin? Kalau misalnya dari segi fundamental sebenarnya emas sendiri itu kan dari awal mereka sudah mendeklar, udah menekankan, menurut saya fair juga, bahwa emas sendiri ini masih proyek. Jadi ini mungkin mirip seperti MDKA waktu IPO juga masih proyek. Clear, menurut saya nggak ada yang masalah dengan dibilang bahwa utangnya cukup besar. Ini kan utang ke induk. Sebenarnya ini seperti induknya bayarin dulu untuk produksinya, untuk awal-awal untuk proyeknya, baru di IPO kan supaya masyarakat bisa ikut berkontribusi. Tapi yang menurut saya jadi pattern yang mungkin lebih jelas, karena kalau saham baru IPO kan historicalnya belum ada nih kalau secara harga. Tapi historical yang bisa kita bandingkan adalah grup sebelumnya atau IPO sebelumnya itu seperti apa. MBMA ini kan salah satu IPO dari grup Merdeka juga, dan kita lihat sebenarnya tren IPO dari grup Merdeka ini seperti apa. IPO-nya besar, lalu dibuang ke market, di IPO-kan ke market, itu harga sahamnya kecenderungannya justru melemah. Bukan karena perusahaannya nggak bagus, tapi ya memang kecenderungan dari IPO grup mereka seperti itu. Jadi menurut saya emas sendiri ini kalau berkaca sama MBMA sepertinya trennya masih akan berlanjut cukup lama tren penurunannya. Tapi bukan berarti akan turun terus-menerus seperti ini ya. Kalau menurut saya, kalau turun terus-menerus seperti ini terus siapa yang mau diharapkan beli? Kan nggak mungkin seperti itu kan cara jualannya. Mungkin akan berfluktuatif lah. Seperti itu untuk emas. Sudah ada pertanyaan Bapak Susilo yang ada di Blitar, Pak Yosep. Emasnya nyangkut di 3750 Pak. Analisis dan rekomendasinya seperti apa? Kalau emas tergantung nih, kalau misalnya memang barangnya punya banyak, kayaknya bisa wait and see dulu. Kita coba cari momentum untuk manfaatin bounce back-nya untuk saham emas. Kalau misalnya memang udah, ini kan kemungkinan ya, ini kalau misalnya IPO pakai jatahnya retail itu kemungkinan dapatnya 2 lot tuh. Tapi kalau misalnya memang udah ambil lagi, ini kan dapat di 3750, ini ambil lagi kan. Betul. Itu bisa dibilang ya kita coba manfaatin momentum bounce back-nya deh untuk mengecilkan average. Kita bisa average down untuk nurunin average-nya.